Komunitas Ketapang Daef Manokwari melakukan pemasangan pohon Natal di bawah laut. Perayaan Natal Ikatan Keluarga Toraja Manokwari untuk pertama kalinya dirayakan di halaman Tongkonan Bukit Suribo. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari mulai melakukan eksekusi lahan untuk perpanjangan runway landasan pacu Bandara Udara Rendani Manokwari, Papua Barat. Untuk pengembangan landasan pacu Bandara Rendani Manokwari sekitar 3.000 meter, proyek pekerjaan ini merupakan program dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Eksekusi puluhan rumah milik warga di Jalan Trikorawosi, Rendani Manokwari ditinjau langsung Bupati Manokwari, Hermus Indo, yang didampingi Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari, dan Kuasa Hukum Pemda Manokwari. Untuk faktor keamanan, aparat TNI Polri juga disiagakan di lokasi tersebut. Bupati Manokwari Hermus Indo menegaskan Pemda Manokwari sudah melunasi ganti rugi rumah lahan milik warga setempat, sehingga pekerjaan perluasan segera dikerjakan. Perluasan lahan sendiri direncanakan selesai pada akhir bulan ini. Menurut Hermus, apabila objek lahan masih dalam sengketa, uangnya akan dititip di Pengadilan Manokwari. Dia juga berharap kepada lapisan masyarakat agar mendukung pembangunan tersebut. Saya kira hari ini menjadi hari di mana pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk melaksanakan pembersihan terhadap lahan yang diperuntukkan untuk perluasan areal Bandara Udara Rendani Manokwari, dan semua objek bangunan dan tanah di atas lahan ini telah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kita berharap perluasan tetapi juga pembersihan lahan ini akan selesai di akhir bulan ini dan juga bulan depan, ya, kita berharap. Nah, sehingga kegiatan percepatan untuk perluasan perpanjangan runway Bandara Udara Rendani akan segera dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, terkait dengan beberapa objek yang masih ada dalam sengketa. Uangnya sudah kita titipkan di pengadilan. Dan kita berharap mereka sebagai warga negara yang baik mendukung proses pembangunan yang ada, di samping pemerintah juga melindungi hak-hak mereka. Jadi pemerintah. Selain perluasan Bandara Rendani Manokwari, pemerintah pusat juga akan membangun Jalan Lingkar Wosi menuju bandara, di mana Pemda Manokwari siap mendukung penuh kebijakan program percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah, yakni Nawacita Presiden Joko Widodo. Untuk mendukung program ini, Pemda telah menyiapkan dokumen yaitu analisis dampak lingkungan dan perencanaan ke depan yang diserahkan ke pusat. Kira-kira dari Bapak sendiri seperti apa tindak lanjutnya, Bapak? Ya, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR melalui Balai Jalan yang ada di Provinsi Papua Barat untuk kita memastikan pembangunan alih trase Bandara Udara Rendani Beringin dan juga Jalan Lingkar Wosi untuk juga segera dibangun. Yang kedua, kita juga telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait termasuk BPN, tetapi juga OPD terkait untuk memastikan nilai ganti rugi tanah dan juga bangunan yang nanti terkait dengan pembangunan proyek alih trase jalan. Kemudian yang ketiga, saat ini pemerintah Kabupaten Manokwari telah menyiapkan dokumen-dokumen teknis, baik dokumen perencanaan, kemudian juga AMDAL dan lain sebagainya, untuk kemudian ini segera disampaikan kepada pemerintah. Jadi prosesnya sudah jalan. Berarti dari pemerintah daerah bersedia ya, ini untuk kemajuan Manokwari dan juga untuk kebaikan masyarakat Manokwari. Kita dukung sepenuhnya
kita berharap juga pengertian dan juga dukungan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari. Kalau ini ada hal yang baik kita bangun di sini, kenapa tidak kita dukung begitu? Ya. Hermus lalu berharap pembangunan jalan lingkar Wosi di bandara merupakan langkah strategis untuk memajukan Manokwari, serta perekonomian semakin maju dan pesat di wilayah ini. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat melakukan uji coba sirene warning tsunami. Uji aktivasi ini akan dilakukan secara rutin setiap bulannya pada tanggal 26. Kepala BMKG Wilayah 5 Cahyo Nugroho mengatakan pihaknya melakukan uji coba fungsionin tes peremajaan sirene tsunami di Provinsi Papua Barat, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi dan juga RRI Manokwari, guna bertujuan membangun pos sirene tsunami agar masyarakat selalu diingatkan tentang bahaya tsunami yang sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja. Direncanakan sosialisasi alat sirene tsunami yang dipasang di halaman RRI Manokwari akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021 kepada masyarakat yang ada di sekitar RRI, sehingga diharapkan sosialisasi ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Hari ini tanggal 5 Desember tahun 2021, BMKG telah melakukan uji coba commissioning test untuk peremajaan sirene tsunami di Provinsi Papua Barat. Jadi kami bekerja sama dengan BPBD Provinsi dan RRI Manokwari membangun kembali satu buah sirene tsunami, yang mana kegiatan ini merupakan bagian dari peremajaan 11 sirene tsunami yang dilakukan oleh BMKG tahun 2021. Ada berapa titik yang dipasang sini? Di Provinsi Papua Barat, sementara di Kota Manokwari ini, sementara di tempat-tempat lain itu ada di Labuan Bajo, ada di Gorontalo, ada di Ambon, Manado, serta satu di Kupang. Untuk Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Derek Abnir menyampaikan pemasangan sirene yang dilakukan antara BMKG, BPBD, dan RRI Manokwari sangat terpadu dengan program pemerintah, yaitu memastikan perlindungan terhadap masyarakat di Provinsi Papua Barat. Derek mengatakan tanggal 26 setiap bulan sirene ini akan dibunyikan agar mengingatkan kepada semua masyarakat tentang tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember, sehingga masyarakat pun selalu waspada terjadinya bencana alam. Kita sudah melaunching di sini bagaimana komunitas sekolah bencana di RRI sini sudah dilaunching. Dengan demikian amat terpadu sekali BMKG, RRI, dan BPBD Provinsi dalam memastikan perlindungan kepada masyarakat kita di Provinsi Papua Barat. Dan setiap tanggal 26 itu sirene ini akan dibunyikan. Kenapa setiap tanggal 26? Karena mengingatkan kita kepada tsunami, gempa dan tsunami yang dahsyat yang pernah terjadi di Aceh ya, tanggal 26 April 2024 itu. Nah, sehingga ini kita akan melakukan, dan ya kami harapkan supaya masyarakat kalau mendengar ini jangan sampai panik. Kalau sudah dites nanti tanggal 14 Desember ini, itu jangan sampai panik, karena ini bagian daripada upaya untuk mensosialisasikan fasilitas ini supaya masyarakat itu ramah. Dan setiap tanggal 26 setiap bulan, nanti tanggal 26 Desember akan dibunyikan, 26 Januari akan dibunyikan. Setiap bulan selama 12 bulan itu 12 kali dibunyikan. Nah, itu bunyi untuk mengingatkan tanggal 26. Tapi kita harapkan bunyi itu tidak karena ada gempa dan tsunami. Sementara itu, sirene tsunami yang dibangun ada di 11 tempat yang tersebar di Indonesia. Salah satunya di wilayah Papua, baru dipasang di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, perayaan Natal Ikatan Keluarga Toraja Manokwari untuk pertama kalinya dirayakan di halaman Tongkonan Ikatan Keluarga Toraja Manokwari, Papua Barat pada Sabtu 4 Desember 2021 kemarin.
Perayaan Natal yang dihadiri oleh umat dari 8 rayon IKT yang ada di Manokwari dihadiri kurang lebih 5.000-an orang. Natal IKT ini diwarnai dengan paduan suara dari masing-masing rayon IKT dan kolaborasi tari-tarian Nusantara. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan bahwa keluarga IKT sudah mewujudkan kebenaran dalam cinta kasih Kristus dalam persaudaraan. Bupati berpesan agar IKT terus menebarkan cinta kasih Kristus yang Tuhan sudah nyatakan dalam hati setiap umatnya untuk saling mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu, kita bersyukur bersama-sama bahwasanya Tuhan menaruh iman, hati, dan juga persatuan yang luar biasa bagi keluarga besar Ikatan Toraja. Keluarga besar Toraja di Kabupaten Manokwari memberikan contoh dan juga teladan yang luar biasa. Bagaimana mewujudkan kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kita dengar, yaitu mewujudkan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Dan itulah yang kemudian mengikat seluruh keluarga besar Toraja dalam satu kesatuan yang kuat untuk membangun tidak hanya secara internal di keluarga besar Toraja, tetapi saya kira di Kabupaten Manokwari. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengakui bahwa IKT telah memberikan kontribusi demi kemajuan tanah Papua, secara khusus di Papua Barat. Selain itu juga Gubernur mengajak IKT untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban di tanah ini, dan merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin tanah Papua untuk tetap aman kondusif, sehingga umat tetap bisa melakukan aktivitas bekerja. Keluarga Toraja ada di mana-mana, ya, ada di pesisir pantai, ada di pegunungan, ada di lembah-lembah, ada di kota dan pinggiran kota, dan tidak kemana-mana dan tetap bekerja dan mengabdi, ya, luar biasa untuk membantu dan mendukung pemerintah untuk melaksanakan semua program pembangunan kebijakan yang ada, dan itu selalu didukung oleh keluarga besar Toraja juga, ya, ada yang sebagai TNI, ada juga sebagai Polri, ada juga sebagai ASN, ada juga sebagai pelaku usaha, pelaku ekonomi, ya, tapi juga ada sebagai nelayan, ya, ada sebagai petani. Jadi tadi saya sampaikan Toraja ada di mana-mana, ya. Sebelumnya, Ketua IKT Kabupaten Manokwari, Api Pakilaran, mengatakan suasana perayaan Natal kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana setiap tahun IKT merayakan Natal di kota dan selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari gedung kosong untuk merayakan Natal. Maka kali ini perayaan Natal IKT Manokwari dapat dilaksanakan di Tongkonan Manokwari yang terletak di Bukit Soribo. Seperti disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, menjadi pelaku dari cinta kasih Kristus yang sudah diteladankan melalui kelahirannya di kandang Bethlehem, melalui kedatangannya di tengah dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih keluarga Toraja yang sudah mewujudkan persekutuan persaudaraan itu, yang diwujudkan melalui berdirinya Tongkonan yang ada Mega dan Koko. Kalau bukan karena kokohnya persekutuan persaudaraan, maka tidak mungkin kita ada di sini. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Teluk Bintuni melaksanakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dengan pengkaderan terstruktur bagi kelompok-kelompok lembaga keagamaan di Teluk Bintuni bertempat di Aula Misi Bintuni, Senin 6 Desember 2021. Kegiatan yang dikenal dengan istilah halakoh ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Teluk Bintuni Marcos Marlen Iba bersama Ketua FKUB Teluk Bintuni, Pendeta Stephen Awi, yang dihadiri para kaum muda dari berbagai komunitas organisasi keagamaan. Saat memberikan sambutan pembuka,
Markus menyebutkan bahwa kegiatan halakoh yang dilaksanakan pihaknya merupakan program kerja tahunan yang secara rutin dilaksanakan, di mana Markus menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air lewat pembinaan yang dilakukan secara terstruktur dalam kelompok-kelompok keagamaan. Kalau kita tahu bahwa saat ini banyak komunitas khususnya di keagamaan, misalnya ada komunitas pengajian, ada kelompok selfie lidah, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita sama-sama ada dalam sebuah kegiatan. Karena halakoh ini merupakan pembinaan terstruktur yang nantinya dia akan terus berkelanjutan. Pembinaan terstruktur ini diarahkan kepada kelompok-kelompok tadi yang sudah saya sebutkan. Sehingga setiap tahunnya kami dari Bapol terus melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami berharap setelah kegiatan ini selesai, Bapak Ibu, kaum muda menjadi mitra pemerintah dan juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Karena lewat kegiatan halakoh di pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana komunitas-komunitas ini kemudian dapat memberi pencerahan tentang wawasan kebangsaan bagi kelompok-kelompok kecil tersebut, sehingga kelompok-kelompok ini kemudian menjadi kuat dan terus menjadi kokoh dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan demikian kita akan terus menjadi negara yang kuat. Markus Iba juga menambahkan pihaknya akan terus mendorong setiap kelompok terkecil di wilayah masing-masing lembaga keagamaan yang ada di Teluk Bintuni guna menjadi duta-duta pembangunan daerah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan Mataveri, Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati perayaan Natal. Kali ini Ketapang Dive Manokwari melakukan pemasangan pohon Natal dengan menggunakan median terumbu karang di bawah kedalaman 10 meter sekitar Pulau Mansinam. Inilah video dokumentasi milik komunitas Dive Ketapang Manokwari yang diambil di kedalaman hampir mencapai 10 meter depan Pulau Mansinam. Kurang lebih 10 penyelam dari Dive Ketapang Kwawi ditambah 5 free dive ikut melihat pemasangan terumbu karang berbentuk pohon Natal. Ketua Komunitas Dive Ketapang Manokwari Alexi Tanala kepada TVRI mengatakan, komunitas Dive Ketapang Kwawi sejak bulan Juli 2021 lalu sudah mulai melakukan transplantasi terumbu karang di daerah Teluk Doreri. Kali ini transplantasi terumbu karang dilakukan dengan media menyerupai pohon Natal. Biasanya median yang dilakukan berupa spider maupun meja. Namun menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, maka dibuatlah desain sehingga berbentuk pohon Natal. Serta dihiasi juga oleh lampu Natal yang didesain khusus untuk di bawah laut. Kami melakukan transplantasi karang, rehabilitasi terumbu karang di daerah Teluk Doreri ini tiap bulan, sudah mulai dari bulan Juni. Dan kami turunkan media dalam bentuk pohon Natal pada tanggal 28 kemarin. Itu agenda rutinitas bulanan kami, Ketapang Dive. Dan kami mengambil tema Natal, sehingga kami merubah media untuk menanam karang itu berbentuk pohon Natal. Biasanya kami dengan media berbentuk spider, bentuk meja, tapi karena itu tema Natal, kami ambil tema Natal, jadi kami buat dia, desain dia sampai berbentuk pohon Natal. Menurut Sita Nala, pemasangan pohon Natal di bawah laut khususnya di Papua baru pertama kali dilakukan oleh komunitas Dive Ketapang Manokwari. Ia berharap pemasangan pohon Natal ini tidak hanya dirasakan di darat,
Namun di bawah laut, perayaan Natal bisa dirasakan juga oleh komunitas penyelam di Manokwari. Setahu saya untuk Papua, ini baru pertama kali ada pohon Natal di bawah laut. Dan saya coba komunikasi ke beberapa teman, kalau pohon Natal mungkin belum secara nasional belum. Kami coba dan itu realisasi itu untuk betul-betul betul kelihatan itu pohon Natal di bawah laut. Jadi kami diver juga merasakan Natal di bawah laut. Suasana Natal itu tidak hanya di darat, tapi di bawah laut pun ada. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pengurusan surat izin mengemudi atau SIM di Polres Manokwari saat ini wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Mendukung percepatan vaksinasi di wilayah Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, saat ini hampir sejumlah fasilitas milik pemerintah telah mewajibkan setiap pengurusan surat-surat untuk menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi, baik vaksin tahap pertama maupun tahap kedua. Seperti yang diterapkan di Satlantas Polres Manokwari, Ibtu Suban Ohoimas mengatakan pihaknya pun telah menghadirkan aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan arahan Kapolres Manokwari, di mana ini merupakan bagian dari Polres untuk mendukung percepatan proses vaksinasi secara nasional bersama pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia juga memastikan bahwa semua orang yang berada di ruang SIM benar-benar sudah divaksin dan benar-benar sehat. Sudah mulai menghadirkan layanan aplikasi Pelindung Lindungi berdasarkan perintah Bapak Kapolres Manokwari. Ini bagian daripada yang pertama upaya Polres Manokwari untuk melakukan percepatan proses vaksinasi, mendukung gerakan vaksinasi secara nasional dan mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat. Plus yang kedua, kami ingin memastikan bahwa semua orang yang berada di ruang pelayanan SIM adalah orang-orang yang sudah tervaksin plus sudah sehat. Jadi kita memastikan kondisi di dalam ruang pelayanan betul-betul steril dan memang betul bisa nyaman untuk dilaksanakan proses pembuatan SIM. Kemudian bagi masyarakat yang belum divaksin dan ingin membuat SIM, Polres Manokwari berencana akan menyiapkan gerai vaksin setiap hari Jumat. Sehingga bagi masyarakat yang telah vaksin langsung diperbolehkan mengurus SIM maupun surat-surat di lingkungan Polres Manokwari. Bapak Kapolres juga sudah mengeluarkan perintah untuk nanti kita sediakan waktu khusus di setiap hari Jumat. Masyarakat yang belum melaksanakan vaksin dan ingin mendapatkan pelayanan SIM, nanti juga kita siapkan waktu khusus yaitu hari Jumat. Nanti mereka bisa langsung vaksin di lokasi Satpas kami, kemudian nanti langsung bisa membuat SIM. Jadi hari itu juga langsung jadi. Namun apabila dalam hari-hari lain dia ingin mendapatkan pelayanan, kami juga menyediakan layanan antar jemput menuju lokasi vaksin terdekat. Dalam sehari, masyarakat yang datang mengurus SIM di Polres Manokwari mencapai 70 hingga 100 orang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kita ke berita terakhir. Gubernur Papua Barat Domingus Melecan berharap agar aparatur sipil negara dapat menjadi panutan dalam mengikuti vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Melecan dikarenakan saat ini partisipasi aparatur sipil negara yang mengikuti vaksinasi COVID-19 masih sangat rendah. Untuk itu, Gubernur berharap aparatur sipil negara sebagai abdi negara dapat mendukung program pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi di Provinsi Papua Barat, dimulai dari pimpinan organisasi, perangkat daerah, pejabat struktural, juga staf. Apabila sudah divaksin, otomatis keluarga juga akan divaksin. Saat diwawancarai, Gubernur mengatakan, sebagai pejabat dan juga aparatur sipil negara harus menjadi panutan dan contoh bagi rakyat untuk divaksin. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan diri dari COVID-19. Artinya kita sebagai pejabat publik, sebagai ASN,
Ya ini mungkin kita menjadi panutan, contoh teladan bagi rakyat kita. Jadi ketika kita ASN ini kalau bisa laksanakan vaksinasi, ketika kita mengajak mereka, ya toh di rumah itu kan pasti ada dalam keluarga itu ada yang ASN, terjadi juga yang bukan ASN. Sehingga kita di satu rumah aja kita bisa ajak keluarga kita untuk vaksin, tapi ternyata kita sendiri belum vaksin. Ini kan dia pasti petunjuk arahan pimpinan ya baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kota seperti itu. Jadi kita ASN ini tanpa diajak pun kita harus sadarkan diri status kita sebagai apa. Kita sebagai ASN ya kita harus ikut petunjuk perintah dari pimpinan gitu. Ya toh, nah, untuk apa? Demi kita sendiri kita bisa selamat dari pandemi COVID-19 gitu. Saat ini, Gubernur masih mengajak kepada aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat untuk divaksin COVID-19. Namun apabila sudah tidak bisa mengikuti arahan pimpinan, maka penerapan disiplin akan diterapkan bagi abdi negara yang belum divaksin. Terus, tapi ini masih diberikan waktu untuk kita ajak tuh untuk bisa vaksin, tapi pada saat tertentu kita akan terapkan disiplin juga. Sesuai dengan data pada tanggal 2 Desember 2021, tingkat vaksinasi di Provinsi Papua Barat masih berada pada 44,5%. Di bulan Desember, pemerintah Provinsi Papua Barat akan berusaha untuk mencapai target hingga 70%, sehingga diharapkan kepada masyarakat Papua Barat dapat mengikuti vaksinasi, karena dengan vaksin kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga menjaga Provinsi Papua Barat dari COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.